Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kan Kita bisa kemarin sudah clear membahas semua, jadi gue kagak tentang ninggalin eh, sanggeman sama bocah-bocah. fudlah atau hal-hal yang tidak menjadi inti namun dia itu bisa menjadi kata keterangan gitu ya, kata tambah dari mulai ada keluarga maf'ulat atau nama-nama yang subjek-subjek pembahasan yang dinamakan maf'ul. Yang pertama ada maf'ul bi, yaitu objek namanya maf'ul bi. Kemudian ada maf'ul fi atau dhorof ya, kata kata isim atau kalimat isim yang menunjukkan arti waktu gitu maupun tempat. Kemudian ada juga maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini kalimat isim tapi dia digunakan untuk mentaukidi dan berupa masdar. Lalu ada maf'ul ma'ah. Ini untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan bersamanya sebuah perbuatan. Lalu ada maf'ul li ajli, yaitu kalimat isim yang ditunjukkan untuk menunjukkan makna sebuah alasan. Dan hampir semua fudlah ya, apalagi maf'ul itu pasti dibaca nasab gitu ya, dibaca mangsub. Kemudian ada juga hal ini untuk menunjukkan keadaan dari sahibul halnya atau fa'ilnya, seperti itu. Lalu ada tamyiz juga untuk menunjukkan penjelas dari sesuatu yang samar. Kalau tamyiz biasanya sebelumnya itu sesuatu yang abstrak gitu ya, seperti angka atau makna-makna yang abstrak gitu. Kemudian ada juga istisna. Istisna ini untuk mengecualikan. Nah, dalam kalimat bahasa Arab pengecualian itu nanti masuknya di bab istisna. Dan kesemuanya ini yang ada 8 lebih itu semuanya fudlah gitu ya. Dan rata-rata dibaca nasab. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang 9, yaitu tentang awamil mudhari. Di awal kita sudah pernah membahas bahwa yang namanya amil itu sesuatu yang mempengaruhi i'rabnya kalimat setelahnya gitu ya. Jadi amil itu sesuatu yang mempengaruhi lafaz setelahnya. Contoh kayak koma, semisal koma seperti ini, koma zaidun, seperti itu ya. Nah, di sini koma ini amil, disebut amil. Kenapa? Karena dia menyebabkan lafaz setelahnya yaitu zaidun dibaca rofa'dun gini ya, rofa zaidun. Dan lafaz yang jatuh setelah amil atau yang terkena efeknya amil itu disebut ma'mul. Ma'mul ya. Ini contoh amil dohir ya, yang tampak lah, amil dohir. Lalu contoh lagi yang ada di pembahasan ini tuh adalah lan semisal atau lam. Lan ini di awal sudah pernah kita singgung juga dan kita jelaskan bahwa lan itu adalah amil nasab, itu menjadi lan dan lam, baik lan maupun lam itu masuk ke dalam fi'il mudhari ya, ke dalam fi'il mudhari. Contoh fi'il mudhari sebelumnya udah pernah juga, lan yadrib. Terus yadrib juga sama, biar mudah kita polanya tahu. Nah, kalau lan itu nanti dia akhirnya dibaca nasab jadi fathah, lan yad riba, seperti itu ya. Itu yang disebut sebagai amil nawasib atau amil nasab. Lalu lam, kalau lam sendiri itu termasuk amil jawazim. Maka ketika masuk ke dalam fi'il mudhari maka dia disukun, lam
yadrib, seperti itu ya. Kalau di atas lan yadriba, kalau di bawah lam yadrib. Kenapa ba? Karena lannya amil nasab. Kenapa yadrib disukun? Karena dia amil jawazim, dan maknanya hampir sama. Lan itu menafikan, lam juga sama menafikan. Tidak memukul gitu artinya. Tidak memukul. Jadi kita nanti di bawah akan membahas tentang amil-amil ya kan, yang mempengaruhi i'rabnya fi'il mudhari. Nah, sekarang apa sih fi'il mudhari ya? Sambil mereview pelajaran yang sudah pernah kita ajarkan, bahwa fi'il mudhari itu kalimat fi'il atau kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan. Pokoknya kalau kita pengen ngomong sesuatu yang akan terjadi, sedang terjadi, itu nanti dia menggunakannya fi'il mudhari seperti itu ya. Contohnya ya yadriba ini, dia itu sedang ataupun akan artinya. Kemudian kita baca fi'il mudhari dibaca nasab jika kemasukan amil nawasib dengan menggunakan fathah, membuang nun pada af'alul khamsah, dan dibaca jazm jika kemasukan amil jawazim dengan menggunakan sukun, membuang huruf ilat pada fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat, serta membuang nun pada af'alul khamsah. Jadi gini, amil nawasib ketika masuk ke fi'il mudhari, dilihat fi'il mudharinya. Seandainya fi'il mudharinya itu fi'il mudhari yang tidak mu'tal akhir, yang tidak bertemu syai'un atau yang af'alul khamsah, maka dia dialamati dengan fathah. Contohnya ya ini contohnya. Lan, kita pakai lan aja. Lan yang suro, lan yang suro. Jadi dia tidak menolong gitu loh. Di sini fi'il mudhari ini adalah fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu lah, alif tasniyah, wawu jama' atau ya mu'anas mukhatabah, sehingga dia di i'rabi dengan fathah seperti itu ya. Kemudian seandainya dia termasuk af'alul khamsah, contohnya apa? Lan yang suroni, semisal ada yang suroni, 2 orang menolong gitu. Nah, di sini dia af'alul khamsah. Kenapa? Karena dia ada alif tasniyahnya. Maka ketika kemasukan amil nasab ya, amil nawasib, maka dia membuang huruf nun alamatnya menjadi lan yang suro. Lan yang suro. Dia alamatnya bukan fathah melainkan membuang huruf nun, seperti itu ya. Kemudian di amil jawazim, lam tadi ya, kita contohkan lam aja yang mudah. Lam yaftah. Kalau jika ada amil jawazim masuk ke dalam fi'il mudhari, dan fi'il mudhari'nya itu fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah atau yang biasa gitu ya, maka alamatnya itu sukun biasa, yaftah. Alamat aslinya lah sukun. Tapi jika dia berupa huruf ilat, semisal yarmi gitu ya, membuang artinya. Yarmi, asalnya gini, yarmi, ada ya-nya di sini. Kalau dimasuki amil jawazim, maka dia
membuang huruf ilat menjadi lam yarmi aja, nggak ada yanya, lam yarmi gitu. Dan seandainya fiil mudhari'nya itu yang af'alul khamsah, yang ada alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah, maka dia nanti alamatnya adalah dengan membuang nunnya, kayak yang diambil nawasib. Contohnya yaftahuna, semisal yaftahuna. Yaftahuna. Nah, jika kemasukan amil jawazim lam semisal gini ya, maka nunnya dibuang nih, sama kayak yang di amil nawasib seperti itu. Nah, ini ada kesalahan di sini, kata-kata membuang huruf ilat. Oh, benar sih di sini ya. Jadi kan amil jawazim dengan menggunakan sukun, dengan ketika fiil mudhari'nya fiil yang biasa gitu ya. Nah, kalau membuang huruf ilat ketika fiil mudhari'nya memang akhirnya berupa huruf ilat atau disebut fiil mu'tal. Fiil mu'tal itu adalah kalimat fiil yang akhirnya berupa huruf ilat atau ada huruf ilatnya lah, harus akhir. Terus mu'talul akhir namanya. Kemudian af'alul khamsah yang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, terus taf'alina itu ya. Kemudian macamnya awamil mudhari ya kan. Nah, kita sudah masuk ke ini apa namanya, pembagian dari fiil mudhari. Tadi sudah secara alamat ya, saya ulangi kembali bahwa fiil mudhari dibaca nasab jika kemasukan amil nawasib ya kan. Namun kemasukan awil nawasib ini nanti alamatnya tergantung dari fiil mudhari'nya. Jika fiil mudhari'nya itu fiil mudhari' tidak af'alul khamsah, maksudnya fiil mudhari' biasa, maka dia alamatnya fathah. Tapi jika dia masuk ke dalam fiil mudhari' yang af'alul khamsah, maka dia alamatnya membuang nun. Kemudian amil jawazim ketika masuk ke fiil mudhari', maka si fiil mudhari'nya harus dibaca jazm. Masalahnya alamatnya apa aja gitu, kita lihat di fiil mudhari'nya. Jika fiil mudhari'nya biasa ya yaftah gitu, maka dia tidak maka dia alamatnya hanya sukun. Dan jika dia mu'tal akhir, maka dia dengan membuang huruf ilat. Dan jika dia af'alul khamsah, maka dengan membuang huruf nun. Seperti itu ya. Terus macamnya amil sekarang. Nah, kan tadi amil ada dua gitu, amil nawasib dan amil jawazim, seperti itu ya. Nah, amil nawasib itu ada an, ini bisa dihafal. An itu artinya hampir, dia itu nanti di ini ya, apa namanya, disesuaikan dengan konteks lah. Artinya hampir apa ya, nggak ada artinya sih, cuman dia nanti disesuaikan. Antakuma ya berdiri aja gitu, berdiri. Tapi dia ketika masuk ke fiil mudhari dia nanti akan menasabkan. Contoh takumu, ini asalnya takumu. Ketika kemasukan amil nawasib menjadi an takuma, menjadi an takuma, seperti itu ya. Menjadi an takuma. Terus lan kedua. Lan itu artinya tidak gitu ya. Nafi lah. Tidak. Contohnya lan yadriba zaidan. Lan yadriba zaidan. Lan ini nanti ambil nawasib menjadikan fiil setelahnya dibaca nasab, alamatnya fathah. Kenapa alamatnya fathah? Karena dia termasuk fiil mudhari yang biasa, bukan af'alul khamsah. Lan yadriba gitu ya. Zaidan jadi maf'ulnya, maksudnya seseorang tidak memukul Zaid, seperti itu. Kemudian ada kai. Kai itu nanti dia artinya alasan.
ya, artinya alasan. Kai juga amil nawasib. Jitu saya datang. Kai karena akroa Al-Qur'an. Saya datang karena ingin membaca Al-Qur'an. Seperti itu ya. Kemudian ada lamukai. Lamukai itu alasan juga. Jitu li akroa Al-Qur'an. Sama di sini kai akroa di sini nanti dibaca nasab gitu ya. Alamatnya fathah karena dia fiil biasa gitu ya. Bukan fiil yang muktal akhir, huruf terakhirnya huruf ilat, ataupun bukan af'alul khamsah. Kemudian selanjutnya lamukai. Lamukai juga sama, dia berupa alasan. Jitu saya datang. Kemudian liakroa supaya membaca Al-Qur'an. Pantura. Liakroa supaya saya membaca Al-Qur'an di Al-Qur'an. Maksudnya supaya saya membaca Al-Qur'an. Nah, di sini sama. Ini lamukai namanya, ini kainya. Satu arti sih sebenarnya ya. Satu arti seperti itu. Kemudian ada hatta. Hatta itu artinya sehingga. Hatta yarji'a ilaina Musa. Ini tadinya yarji'u. Kalau tidak ada hatanya, maka dia dibaca rofa yarji'u, seperti itu ya. Nah, setelah kemasukan hatta, dia dibaca nasab menjadi hatta yarji'a, alamatnya fathah. Kenapa alamatnya fathah? Karena dia tidak berupa af'alul khamsah gitu ya, fiil biasalah. Artinya sampai Sayyid Nabi Musa kembali kepada kita. Kemudian terakhir ya, amil nawasib itu ada namanya lam juhud gitu ya, niscaya artinya ya. Artinya niscaya. Dan ciri-ciri lam juhud itu sebelumnya ada wama kana. Lafaz wama kana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak mengazab ya. Allah itu tidak mungkinlah mengazab itu. Nah, lam di sini itu namanya lam juhud yang menjadikan yu'adziba ini fiil mudhari dari azaba yu'adzibu, seperti itu ya. Dan alamat nasabnya itu fathah di sini. Alamat nasabnya adalah fathah, seperti itu ya. Oke. Terus yang kedua itu ada yang kan tadi udah kita bahas ambil nawasib itu. Kalau yang saya tulis di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Masih ada lagi sebenarnya, tapi ini untuk pemula paling tidak bisa tahu dulu dan hafal bahwa huruf-huruf ini itu huruf nawasib atau amil nawasib. An, lan, kai, lamukai, hatta sama lam juhud. Sehingga ketika kita menemui huruf ini bersanding dengan fiil mudhari depannya gitu ya, maka dia wajib dibaca nasab. Alamatnya tinggal dilihat. Kalau fiil mudhari'nya fiil mudhari yang biasa, maka alamatnya fathah dhohirah. Kalau fiil mudhari'nya itu af'alul khamsah yang ada alif tasniyah, wawu jama' atau ya muannas mukhatabah, maka dia alamatnya membuang nun ya, hadfun nun. Seperti itu. Bagian yang kedua dari awamil mudhari itu ada namanya awamil jawazim atau amil jawazim. Amil jawazim saya tulis di sini ada 2 bagian atau ada 2 kubu gitu. Yang pertama dia menjazmkan satu fiil. Maksudnya gimana? Jadi ini berbeda dengan amil nawasib ya. Jika amil nawasib itu hanya menasabkan satu fiil ya, nggak ada yang 2 fiil kecuali diatofkan. Maka di amil jawazim ini dia punya fungsi bisa menjazmkan satu fiil
dan 2 fiil sekaligus gitu loh. Contohnya nanti bisa kita lihat. Yang pertama ada bagian pertama, kubu pertama itu amil jawazim yang menjazmkan satu fiil, satu kata kerja gitu loh. Yaitu apa? Yaitu lam dulu. Lam itu artinya tidak ya, nafi lagi. Tidak gitu ya. Kemudian ada lama gitu. Contohnya dulu lam. Contohnya lam yalid walam yulad. Nah, di sini yalid itu fiil mudhari dari walada yalidu gitu ya. Artinya melahirkan ya, punya anak gitu. Nah, ini fiil mudhari ya kan, bukan mu'tal akhir karena akhirnya bukan berupa huruf ilat dan juga bukan af'alul khamsah, maka dia alamatnya sukun biasa, lam yalid gitu ya. Dan ini lamnya memang menjazmkan satu fiil doang, yalid udah, enggak yang lain. Nah, di sini kan ini surat Al-Ikhlas lah. Ini kan surat Al-Ikhlas sebenarnya, lam yalid wa lam yulad. Nah, yulad di sini juga sama, dia fiil mudhari dibaca jazm karena kemasukan amil jawazim. Alamatnya apa? Sukun ini ya. Alamatnya sukun begitu. Kenapa? Karena tadi dia bukan af'alul khamsah dan juga bukan dari yang mu'tal akhir, fiil yang akhirnya berupa huruf ilat, maka dia alamatnya sukun begitu. Nah, yulad yang kedua ini artinya tidak dilahirkan gitu ya. Allah tidak beranak dan juga tidak dilahirkan lah sama siapapun kan. Nah, yulad ini bukan walaupun ini satu kalimat ya, satu frasa gitu. Maksudnya satu ayat itu bukan berarti yulad yang kedua ini dijazmkan sama lam yang pertama. Tapi ya dia dijazmkan sama lam yang kedua ini, sama yang di sampingnya itu, bukan yang jadi lam itu hanya menjazmkan satu fiil. Kemudian yang kedua lama juga sama artinya tidak atau belum gitu ya. Lebih ke belum sih. Secara pemakaian dia biasanya digunakan untuk menunjukkan arti belum. Contoh ada lafaz usafiru. Usafiru ini fiil mudhari, artinya berangkat gitu, pergi gitu ya. Musafir, berpergian gitu ya. Ketika dimasuki lama, maka yang tadinya usafiru menjadi lama usafir dengan disukun. Kenapa sukun? Karena dia bukan fi'il mu'talul akhir dan juga bukan af'alul khamsah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lam nahi. Lam nahi. Lam nahi ini adalah lam yang menunjukkan arti larangan gitu ya. Kalau kita mau melarang sesuatu, maka kita gabungkan fi'il nahi. Maka kita gabungkan la, maksudnya namanya la nahi dengan fi'il mudhari. Ini rumus membuat fi'il nahi, yaitu apa? Dengan cara menggabungkan la, tapi la-nya yang dimaksud adalah la nahi gitu, bukan la nafi, karena ada dua, nanti ada la nafi dan la nahi. Nah, la nahi ini nanti digabungkan dengan fi'il mudhari, dan fi'il mudhari'nya karena lam nahi ini termasuk amil jawazim, maka dia wajib majzum atau dibaca jazm, dan nanti jadi atau sama dengan yang dinamakan sebagai fi'il nahi, sebuah larangan. Semisal kita ingin mengatakan orang jangan duduk gitu ya, fi'il nahi gitu namanya. Duduk itu kan jalasa ya jelisu gitu ya. Jadi kalau kita ingin menyuruh atau melarang seseorang untuk tidak boleh duduk gitu ya, maka datangkan la nahi. Kemudian fi'il mudhari yang pakai ta ya, karena menunjukkan mukhatab, orang yang diajak bicara. La tajlis, dan harus majzum sebagaimana tadi hukumnya harus jazm. La tajlis, jangan duduk, seperti itu ya.
Nah, di sini sama contohnya la tadkhul. Berarti artinya apa? Dakhala yadkhulu itu masuk. Kalau ada la nahi kemudian fiil mudhari maka dia jadi fiil nahi. La tadkhul berarti dia tidak boleh masuk. Dan lam nahi atau fiil nahi itu pasti majzum karena lam nahinya itu lam dari amil jawazim atau termasuk dari amil jawazim. Nah, di sini ada perbedaan nanti. Ada lam nahi sama lam nafi. Apa perbedaan keduanya? Lam nahi itu yang tadi ya, setelahnya pertama maknanya dia larangan dan juga dia pasti kata kerjanya atau fiil mudhari'nya itu pasti majzum. Sementara lam nafi namanya ada lam nafi gitu. Lam nafi itu maknanya adalah untuk mengatakan tidak gitu loh. Dan ketika masuk ke dalam fiil mudhari dia itu tidak menjazmkan karena lam nafi bukan dari amil jawazim. Ya huruf biasa, dia huruf athof malah biasanya ya. Huruf biasa gitu. Nah, contoh kalau dia masuk ke fiil yang sama, la nahi masuk ke fiil yang sama, itu bukan la tajlis tapi la tajlisu gitu, atau la yajlisu boleh. La tajlisu, kamu tidak duduk, bukan jangan duduk ya. Wahai seseorang jangan duduk, bukan, tapi tidak duduk, kamu tidak duduk itu la tajlisu. Nah, ini perbedaan lam nahi sama lam nafi gitu ya. Lam nahi menjazmkan fiil artinya melarang. Kalau lam nafi rofa gitu ya, tidak menjazmkan gitu, merofakan aja biasa. Dan dia artinya cuma menafikan gitu loh, tidak melarang. Kemudian ada lam amr ya. Nah, lam amr ini adalah untuk menunjukkan ini perintah gitu ya. Contohnya di liyastaikid mubakiron. Liyastaikid mubakiron. Nah, lam ini itu nanti lamnya lam amr namanya. Lam amr apa? Lam yang ada di fiil mudhari yang ditujukan maknanya untuk perintah gitu ya, supaya kalau diartikan liyastaikid itu supaya dia bangun, hendaknya dia bangun mubakiron pagi hari gitu. Liyastaikid mubakiron. Nah, di sini asalnya yastaikid itu dengan rofa, tapi setelah kemasukan lam amr menjadi majzum, menjadi liyastaikid mubakiron, seperti itu ya, mubakiron. Oke, kemudian ada selanjutnya kubu dari amil mudhari yang menjazmkan dua fiil. Kan tadi disebutkan bahwa amil jawazim itu bisa menjazmkan satu fiil, bisa juga menjazmkan dua fiil. Lah, yang menjazmkan dua fiil itu yang pertama in, artinya itu jika. Nah, rata-rata yang menjazmkan dua fiil itu yang nanti susunannya itu atau musnad yang di awal-awal kita bahas itu syarat dan jawab gitu loh. Dan amil jawazim yang menjazmkan dua fiil itu kebanyakan bermakna syarat, syartiyah. Jika titik-titik maka gitu ya. Jika kamu makan terus maka. Intinya seperti itu tuh kalau dalam bahasa Indonesia. Ada in yang pertama artinya jika. In yakum zaidun kumna gitu ya. Atau ini kita ganti aja biar kelihatan jazmnya gitu ya. In yakum zaidun yajlis amrun gitu ya. Yajlis amrun. Yajlis amrun. Kita hapus contohnya. Jadi di sini ada in ya kan. Ini in amil jawazim masuk ke fi'il mudhari yakumu gitu. Maka yakumu harus majzum karena dia amil jawazim. Alamatnya ya sukun karena dia bukan mu'tal akhir
ataupun bukan af'alul khamsah, seperti itu ya. Nah, ini satu fiil nih. Mana satunya lagi? Kan katanya tadi dia itu menjazmkan dua fiil kan. Kemudian yajlis. Nah, ini yajlis ini fiil kedua yang dibaca jazm, amrun, seperti itu ya. Amrun, seperti itu. Nah, disinilah kita melihat yang pertama itu syarat, nanti fiilnya yang pertama disebut fiil syarat. Jika Zaid berdiri, maka di sini jawabnya di sini, maka Amr duduk gitu loh. Maka Amr duduk. Jika Zaid berdiri, maka Amr duduk. Nah, yajlis ini adalah fiil jawab. Seperti itu ya. Zaidun fa'il, pelaku dari berdiri yakum, Amrun pelaku dari yajlis, seperti itu ya. Yang kedua ada man. Man itu artinya siapa orangnya gitu ya, barang siapa lah, barang siapa, seperti itu. Man yusa'idni usa'iduhu gitu ya. Man yusa'idni usa'idhu. Di sini fiil pertamanya yusa'idni, yusa'idni. Kemudian usa'idhu fiil keduanya usa'idhu gitu. Man usa'idni, barang siapa yang menolongku, maka saya akan menolongmu. Man yusa'idni usa'idhu. Di sini kita sukun karena kemasukan amil jawaziman yang artinya barang siapa. Kemudian usa'idhu, di sini fiil keduanya yang menjadi jawab. Yang fiil kedua ini usa'idhu disukun, itu yang menjazmkan ya man gitu loh. Yusa'id man juga yang menjazmkan, usa'idhu juga man, seperti itu ya. Kemudian ada ma, apapun ya. Ma itu apapun lah. Ma tungfik min khairin tajid thawabah gitu ya. Ma apapun. Ma itu amil jawazim, syartiyah juga maknanya. Ma tungfik min khairin, apapun yang kamu infakkan berupa kebaikan gitu ya, tajid sawabah, maka kamu akan mendapatkan pahalanya gitu ya. Jadi ma di sini menjazmkan tunfik pertama, fiil mudhari tunfik, min khairin dari kebaikan, kebaikan. Tajid gini ya, sawabah. Nah, tajid ini yang menjadi jawab, maka kamu akan menemukan. Artinya tajid itu menemukan. Kedua-duanya baik tunfik maupun tajid itu dijazmkan dengan satu amil jawazim, yaitu ma ya, yaitu ma, seperti itu. Selanjutnya ada amil jawazim mahma. Mahma ini artinya sama, yaitu apapun ya. Mahma tungfik fil khairi yukhlif atau yakhlufuhullahu. Kalau artinya apapun yang kamu infakkan dalam kebaikan, apa yang kamu sedekahkan berupa kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Pertama ada tunfik. Tunfik dibaca jazm, alamatnya sukun karena dia fi'il mudhari yang bukan mu'tal akhir dan bukan mahdhuful yang bukan af'alul khamsah. Kemudian fil khairi dalam kebaikan, yakhlufhu. Nah, ini fi'il mudhari juga. Kenapa dia jazm? Karena dia menjadi jawab. Karena setiap ada syarat di awal, kita ulangi lagi, itu pasti pasangannya jawab. Ada fi'il syarat, ada fi'il jawab. Nah, keduanya kalau memang fi'il mudhari dua-duanya, maka dia akan jazm, akan i'rabnya itu jazm. Yakhlufhu dibaca jazm, alamatnya sukun. Kenapa sukun? Karena dia tidak berupa mu'tal akhir dan juga bukan dari af'alul khamsah, seperti itu ya. Bukan af'alul
khamsah. Allahnya fa'il gitu ya. Mahma semuanya dijazmkan dengan mahma. Yakhlufhu juga mahma. Seperti itu ya. Mahma tunfik fil khairi yakhlufullah. Seperti itu. Ini amil jawazim. Terus banyak ya kalau amil jawazim. Terus selanjutnya ada idma. Idma itu amil jawazim juga, artinya itu jika gitu ya. Idma taf'al syaron tandam gitu ya. Idma taf'al, jika kamu berbuat. Taf'al dibaca jazm karena kemasukan amil jawazim idma gitu ya. Terus syaron ini jadi maf'ul, objek. Jika kamu berbuat keburukan, seperti itu ya. Apa yang terjadi? Tandam. Tandam itu menyesal gitu ya. Idma taf'al syaron tandam. Nah, di sini ada dua fiil, tandam sama taf'al. Yang ini dibaca jazm karena menjadi fiil syarat dari idma. Yang tandam jadi fiil jawab dari idma. Dan kedua-duanya ini dijazmkan dengan idma. Dijazmkan dengan idma. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada mata aqra'u, mata aqra'an as gitu ya. Pertama, mata artinya itu kapan. Dia masuk ke dalam fiil mudhari yang fungsinya menjazmkan dua fiil. Kalau fiilnya fiil mudhari. Mata aqra, pertama aqra. Aqra ini fiil mudhari, artinya saya membaca. Dia dibaca nasab karena kemasukan mata. Kemudian anas juga fiil mudhari, artinya mengantuk ya. Saya mengantuk gitu loh. Anas aqra, baik anas maupun aqra sama-sama dibaca jazm karena kemasukan mata, seperti itu ya. Lalu artinya secara keseluruhan setiap aku membaca aku mengantuk gitu kan. Setiap aku membaca aku mengantuk. Kemudian ada ayun. Ayun itu kapan ayun itu sesuai konteks juga, bisa apapun itu, kemanapun, dimanapun, tergantung ininya ya, tergantung pasangannya. Di sini ayu baladin taskun, dimanapun kalau di sini berarti karena dia berpasangan dengan balad. Balad itu kan daerah gitu ya, negara lah. Ayu baladin taskun askun, dimanapun negeri kamu berada, kamu tinggali, saya akan tinggal di situ gitu ya. Ayu baladin taskun askun. Nah, taskun di sini itu nanti dijazmkan karena kemasukan ai. Kemudian askunnya itu jadi fiil jawab, ya kan? Seperti itu. Taskun anta maksudnya kamu tinggal. Kalau askun itu ana, saya tinggal. Dimanapun kamu, di negeri manapun kamu tinggal, maka aku juga akan tinggal di situ, seperti itu ya. Kemudian ayana juga hampir sama, betapapun gitu ya. Ayana yaksur, berapa banyak, farahu syababi yaksur fasaduhum, atau setiap kali ya, ayana ya, setiap kali pemuda itu kosong, maksudnya nganggur ya, maka akan banyak juga fasadnya. Fasad itu keburukan atau kejelekan atau kerusakan. Di sini yang jadi contohnya ayana masuk ke fiil mudhari yaksur. Yaksur itu artinya banyak. Yaksur gitu ya. Farahu syabab. Setiap kali pengangguran pemuda itu merajalela,
maka banyak juga yang terjadi yaksur fasadu, maka mereka hanya akan membuat keburukan demi keburukan, seperti itu ya. Terus ainama ini juga kemanapun juga artinya. Ainama tadhab usohibka ya, kemanapun kamu pergi. Tadhab ini fi'il mudhari, artinya kamu pergi gitu. Tadhab dengan disukun. Ushibka ya, ushibka gitu, atau ashabka lah, ashabka ini disukun jadi fi'il jawab. Ini fi'il mudhari 2 yang menjazmkan ainama, ini juga fi'il mudhari yang menjazmkan ainama. Kemudian haitsuma, dimanapun juga artinya. Haitsuma sodiqon wafiyan tajid kanzan. Ini ada yang kurang nih. Haitsuma tajid ya, sodiqon wafiyan tajid kanzan samian. Di sini kurang tajid. Kurang tajid juga nih, sorry. Dimanapun kamu menemukan sodikon wafian, teman yang jujur, teman yang baik, maka kamu juga menemukan kangzan samin, harta karun yang berharga. Ini sorry, typo, lagi-lagi kesalahan penulis, kurang tajid. Nah, tajid pertama itu fi'il syarat yang menjazmkan haitsuma. Tajid yang kedua fi'il mudhari ya, artinya kamu menemukan yang menjazmkan haitsuma juga menjadi fi'il jawab ya, menjadi fi'il jawab. Terus ada kaifama ya, kaifama. Kaifama itu artinya juga bagaimanapun ya, bagaimanapun keadaanmu aku akan tetap ada gitu loh. Bagaimanapun keadaanmu aku akan tetap. Di sini sih apa namanya ya, menerimamu lah sebenarnya, akun itulah. Kaifama takun akun gitu ya, kaifama takun akun. Nah, kaifama ini amil jawazim, menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama takun, fi'il keduanya akun, seperti itu ya. Fi'il keduanya akun. Jadi baik takun maupun akun itu sama-sama yang menjazmkan itu kaifama. Oke. Dari sini kita mengetahui bahwa fi'il atau amil jawazim itu ada dua macam. Yang pertama yang menjazmkan satu fi'il ya, ada lam, ada lama, ada lam nahi, sama lam amr. Kemudian yang menjazmkan dua fi'il ada in, ada man, ada ma, ada mahma, kemudian idma, mata, ayun, ayyana, ainama, haitsuma, dan kaifama. Seperti itu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada, Pak. Oke. Hampir selesai nih ya. Mungkin karena sudah azan juga di sini, bisa kita cukupkan untuk hari ini terkait tentang bab awamil mudhari' ya, yaitu amil-amil yang menyebabkan fi'il mudhari' itu bisa dibaca nasab maupun dibaca jazm. Seperti itu saja mungkin ya untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.